Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiatiki PAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan membahas hal yang terkait dengan bagaimanakah Kepala Dinas Pendidikan memberikan penetapan predikat kinerja organisasi. Bapak Ibu, dalam video sebelumnya kita sudah membahas bagaimanakah kepala sekolah mengirimkan hasil penilaian kinerja guru kepada kepala dinas pendidikan. Nah, selanjutnya adalah bagaimanakah kepala dinas pendidikan memberikan penetapan predikat kerja organisasi. Bapak Ibu, penetapan predikat kinerja organisasi dapat dilakukan setelah kepala sekolah mengirimkan data penilaian kinerja guru. Nah, rekomendasi predikat kinerja organisasi dihasilkan dari hasil analisis Kemdikbudristek atas seluruh data pengelolaan kinerja guru di setiap satuan pendidikan, kemudian ditindaklanjuti oleh kepala dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan memberikan penetapan predikat kinerja organisasi itu berdasarkan hasil analisis Kemdikbudristek Bapak Ibu. Hasil analisis apa? Yaitu hasil analisis atas seluruh data pengelolaan kinerja guru. Nah, penetapannya dapat dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar di institusi. Maksudnya akun belajar dinas pendidikan. Lalu bagaimanakah Kepala Dinas Pendidikan melakukan penetapan predikat kinerja organisasi? Caranya yaitu masuk ke pengelolaan kinerja, menggunakan akun institusi Bapak Ibu, kemudian klik Kepala Dinas Pendidikan sebagai pemberi predikat kinerja organisasi. Nah, di sini akan terdapat tulisan kirim predikat kinerja organisasi. Segera cek dan kirim agar kepala sekolah dapat memulai penetapan predikat kinerja untuk guru-gurunya. Maka kemudian klik cek Bapak Ibu. Setelah klik cek Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini, kirim predikat kinerja organisasi. Langkah-langkahnya yaitu jika belum ada, artinya kepala sekolah masih di tahap penilaian. Jadi belum mengirimkan hasil penilaian kinerja guru Bapak Ibu. Kemudian cek rekomendasi predikat kinerja organisasi. Anda dapat ubah jika perlu. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan tadi bahwa rekomendasi predikat kinerja suatu sekolah itu sudah ada dari hasil analisis Kemdikbudristek terhadap seluruh penilaian kinerja guru di satuan pendidikan. Tetapi Kepala Dinas Pendidikan bisa mengubah jika perlu, punya kewenangan untuk mengubah jika perlu, kemudian tentu atas pertimbangan-pertimbangan tertentu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah kirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah akan mendapatkan predikat kinerja organisasi sesuai dengan yang Anda kirim, sesuai yang dikirim oleh Kepala Dinas Pendidikan. Berikutnya kalau kita scroll ke bawah, Bapak Ibu akan ada seperti ini, daftar predikat kinerja organisasi. Data mungkin muncul secara berkala, jika sudah dikirim data tidak dapat diubah lagi. Nah, data ini Bapak Ibu muncul secara berkala. Kenapa? Karena tidak sama, ada sekolah yang sudah mengirimkan hasil penilaian kinerja gurunya, ada yang belum. Makanya akan muncul secara berkala. Tetapi ingat bahwa apabila predikat kinerja suatu organisasi sudah dikirim kepada kepala sekolah, maka tidak bisa diubah kembali. Nah, di sini ada kode A Bapak Ibu. Kode A itu apa? Di sini memuat tentang informasi berapa jumlah sekolah yang siap dikirim predikat kinerjanya, kemudian rekomendasinya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu terdapat 15 predikat kinerja organisasi yang dapat dikirim.
Jika ada yang belum siap kirim, silakan kirim di pengiriman berikutnya. Maksudnya dari 15 ini mungkin ada yang ingin dikirim kemudian, ada yang ingin di 5 dikirim sekarang. Maksudnya begitu Bapak Ibu, maka diperbolehkan. Nah, dari 15 predikat kinerja organisasi ini, berdasarkan hasil rekomendasi Kemdikbudristek, Bapak Ibu, ternyata ada 3 sekolah yang rekomendasi predikat kinerjanya istimewa, ada yang 12 sekolah rekomendasi predikat kinerjanya baik, ada yang butuh perbaikan 0, jadi tidak ada Bapak Ibu, kemudian yang rekomendasi predikat kinerjanya kurang dan sangat kurang juga tidak ada. Jadi 15 itu 3 sekolah rekomendasinya istimewa dan 12 sekolah rekomendasinya baik Bapak Ibu. Nah, kemudian jika sudah Bapak Ibu, maka Kepala Dinas Pendidikan akan klik mulai kirim. Nah, ketika mulai kirim ini bisa saja nanti Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana ditentukan di atas tadi Bapak Ibu ya, bisa saja mengubah rekomendasi ini, bisa mengirimkan sesuai rekomendasi, bisa mengubah predikat kinerja tidak sama sebagaimana rekomendasi jika memang dipandang perlu. Berikutnya Bapak Ibu, di bawahnya ada bagian B. Nah, bagian B ini adalah itu tadi Bapak Ibu, uraian dari 15 satuan pendidikan atau organisasi dengan rekomendasi predikat kinerjanya. Nah, di sini. Nah ya. Misal ini. SD 1 Merdeka Belajar, rekomendasi predikat kinerja dari Kemdikbudristek adalah istimewa. Kemudian SD 2 baik. Berikutnya sampai ke bawah Bapak Ibu. Nah, maka perubahan predikat kinerja organisasi. Bisa saja SD 2 yang rekomendasi predikat kinerjanya baik atas pertimbangan tertentu terdapat perubahan predikat kinerja menjadi istimewa. Bisa saja Bapak Ibu, atau bisa saja yang dikirim sebagaimana rekomendasi dari Kemdikbudristek apa adanya dikirim, begitu bisa saja Bapak Ibu. Itu Kepala Dinas Pendidikan punya kewenangan untuk menindaklanjuti. Kemudian apabila satu sekolah itu sudah terkirim, maka di sini akan ada ini Bapak Ibu posisi sudah kirim, ubah predikat sudah. Ini bagian C Bapak Ibu ya. Bagian C. Bagian C ini adalah statusnya. Statusnya misalnya untuk yang satuan tertentu sudah dikirim dengan posisi ubah predikat. Kemudian yang kedua juga sudah dikirim, posisinya predikat diubah. Kemudian ketiga siap dikirim, berarti belum dikirim. Nah, nanti ada pilihan ubah predikat atau tidak. Berikutnya Bapak Ibu, apabila Kepala Dinas Pendidikan melakukan perubahan predikat kinerja, jadi tidak sama sebagaimana rekomendasi dari Kemdikbudristek, maka akan ada notifikasi berhasil ubah predikat kinerja organisasi. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini, misalnya Bapak Ibu, untuk SD 1, rekomendasi predikat kinerja dari Kemdikbudristek istimewa, diubah ke predikat butuh perbaikan. Status pengiriman siap dikirim. Maka nanti tinggal klik kirim Bapak Ibu. Begitu pula sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah. Jadi, pastikan Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika proses penilaian kinerja guru sudah selesai, segera kirim ke Kepala Dinas Pendidikan agar Kepala Dinas Pendidikan bisa mengirimkan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas, sehingga berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan predikat kinerja Bapak Ibu guru. Setelah Kepala Dinas Pendidikan melakukan klik perubahan
predikat kinerja suatu organisasi, Bapak Ibu, maka akan ada peringatan seperti ini. Perubahan akan berdampak ke predikat kinerja pegawai di satuan pendidikan. Pastikan Anda sudah memahami kondisi di satuan pendidikan dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Maksudnya begini Bapak Ibu, predikat kinerja organisasi yang istimewa itu berdampak pada predikat kinerja guru di sekolah tersebut, sehingga 50% guru berhak mendapatkan predikat sangat baik. Tetapi apabila predikat rekomendasi predikat kinerja istimewa dari Kemdikbudristek diubah menjadi baik suatu misal atas pertimbangan tertentu, maka itu akan berdampak pada predikat kinerja sekolah tersebut kepada para gurunya. Jika predikat istimewa itu memungkinkan 50% Bapak Ibu guru mendapatkan predikat sangat baik, maka apabila turun ke predikat baik, maka nanti 50% Bapak Ibu gurunya bukan predikat sangat baik, tapi predikat baik. Begitu pula apabila turun ke butuh perbaikan. Maka di sini benar-benar Kepala Dinas Pendidikan membutuhkan pemikiran yang sangat matang, butuh pemahaman yang sungguh-sungguh, sehingga memberikan ketetapan apakah predikat kinerja suatu organisasi itu diubah dari baik ke istimewa atau diubah dari istimewa menjadi baik atau bahkan menjadi butuh perbaikan. Maka di sini diharapkan untuk centang saya mengerti dampak perubahan dan ingin lanjut mengubah predikat kinerja organisasi, maka klik lanjut apabila benar-benar final mengubah predikat kinerja organisasi. Klik lanjut. Setelah klik lanjut, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan masih akan diminta konfirmasi ulang, Bapak Ibu bayangkan, karena memang benar-benar perubahan predikat kinerja ini berdampak kepada perubahan predikat kinerja Bapak Ibu guru di suatu sekolah. Maka di sini diminta konfirmasi ulang, predikat kinerja organisasi sudah dikirim dengan status perubahan predikat kinerja tadi Bapak Ibu ya. Jika lanjut ubah, penetapan predikat kinerja pegawai yang sedang berlangsung di satuan pendidikan ini akan berdampak. Nah, ada pilihan kembali atau lanjut ubah. Maka apabila lanjut ubah, maka bisa klik centang. Saya mengerti dampak perubahan dan sudah diskusi dengan kepala satuan pendidikan tersebut. Jadi Bapak Ibu, ada pemberitahuan, ada komunikasi dan ada diskusi apabila Kepala Dinas Pendidikan itu hendak melakukan perubahan predikat kinerja organisasi berubah dari sebagaimana yang direkomendasikan oleh Kemdikbudristek. Jadi sehingga pihak sekolah sudah memahami alasan-alasan perubahan predikat kinerja tersebut. Maka apabila ini sudah positif, maka klik lanjut ubah, klik lanjut ubah. Catatan Bapak Ibu bahwa Kepala Dinas Pendidikan dapat mengubah predikat kinerja organisasi untuk satuan pendidikan sebelum Kepala Sekolah melakukan penetapan predikat pegawai atau predikat kinerja guru di masing-masing satuan pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Berikut perubahan yang Anda lakukan. Ini apabila Kepala Dinas Pendidikan melakukan perubahan predikat kinerja Bapak Ibu ya. Anda dapat ubah lagi jika diperlukan selama belum dikirim ke kepala sekolah. Predikat kerja organisasi direkomendasikannya untuk SD 01, SD 1 Bapak Ibu baik. Anda ingin ubah menjadi istimewa. Misal Bapak Ibu ya. Nah, apa alasan Anda mengubah? Ini bersifat opsional Bapak Ibu. Jadi ada keterangan
di sini. Kenapa diubah dari baik menjadi istimewa? Bisa jadi misalnya karena hasil evaluasi lapangan misalnya. Kemudian berikutnya, mohon ketik kalimat pada kolom persetujuan. Saya setuju untuk mengubah predikat kinerja organisasi SD1 menjadi butuh perbaikan, misalnya apabila berubahnya ke butuh perbaikan. Kalau misalnya keistimewa, berarti saya menyatakan bahwa saya setuju untuk mengubah predikat kinerja organisasi SD1 menjadi istimewa, karena pilihannya adalah keistimewa, maka bukan menjadi butuh perbaikan, tapi menjadi istimewa. Jika sudah, kemudian klik simpan. Apabila Kepala Dinas Pendidikan melakukan perubahan predikat kinerja organisasi, sudah klik simpan tadi Bapak Ibu, dan sebelum itu sebenarnya sudah terjadi pengiriman predikat kinerja organisasi, maka harus dikirim ulang Bapak Ibu, harus dikirim ulang dengan cara yang sama. Klik kirim, kemudian pilih mana satuan pendidikan yang tadi, misalnya yang tadi diubah predikatnya, kemudian dikirim kembali Bapak Ibu. Karena apa? Apabila predikat kinerja organisasi sudah terkirim, kemudian kepala sekolah belum melakukan penetapan predikat kerja guru, kemudian kepala dinas pendidikan melakukan perubahan, dan itu bisa Bapak Ibu, maka ketika sudah klik simpan perubahan, maka harus dikirim kembali Bapak Ibu. Apabila tidak dikirim kembali, maka statusnya kepala sekolah tetap belum bisa melakukan penetapan predikat kinerja guru. Demikian. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang bagaimanakah Kepala Dinas Pendidikan memberikan penetapan predikat kinerja organisasi suatu satuan pendidikan. Semoga ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.